Udah ready untuk pagi ini? Insya Allah, Bu. Sudah, tapi kok belum ada yang open kamera? Ready kah? Oke. Oke, saya akan abadikan dulu yang sudah admit duluan. Ini terakhir saya admit. Tolong kameranya, mari kita mulai. Kalau sudah ready, kita tunjukkan kita ready. Sukri, Aldiva, Nabil. Oke, Sukri, Aldiva. Ya, Hairani. Aldiva udah siap? Halo Bu, sebentar ya Bu. Berarti kamu belum siap ya? Sudah Bu, sudah. Udah siap pagi ini? Wih, Nji, udah ganteng loh, Nji. Oke, Arya, ayo buruan. Kita buka kamera. Iya, oh kamu di jalan. Mau kemana? Mau ke kampus, Bu. Oh, ada apa di kampus? Offline kuliahnya, jam 10 ntar. Oh, oke. Kita mulai pagi ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kehadiran di pagi ini dengan tepat waktu gitu ya. Saya masih kasih toleransi tadi 2 menit untuk yang belakangan. Hari ini kita masuk ke sebetulnya minggu lalu tapi tanggal merah ya. Saya inginnya sih minggu lalu review UTS, cuma karena memang kemarin ada tanggal merah dan saya khawatir nanti nggak keburu sampai kita menjelang UAS. Jadi dan saya lihat UTS kelas kamu relatively bagus ya, relatively. Tapi nanti misalnya nggak ada yang belum paham, artinya ngerasa ragu dengan jawabannya, itu boleh dicatat nanti ditanya ke saya. Atau saya berkali-kali bilang jika ada hal yang ingin ditanya, mohon segera atau kamu bisa tanya lewat grup. Jadi masalah bisa cepat selesai. Itu kan salah satu fungsi grup untuk diskusi gitu ya, tidak cuma untuk informasi gitu. Sayang sekali kalau kamu tidak memanfaatkan itu. Begitu ya, Ji, pasukannya coba diarahkan untuk diskusi gitu loh di situ. Jadi tidak mesti di hari tatap muka atau kelas online kan kalau diskusi itu. Ya. Oke, hari ini saya langsung saja share screen. Kita ingin atau saya ingin share terkait dengan apa yang namanya positioning gitu ya. Karena di dalam periklanan itu kita harus tahu yang namanya positioning. Atau ada yang sudah kebayang positioning itu apa? Ada yang udah kebayang? Positioning itu apa sih? Kalau dari namanya, dari katanya, positioning itu artinya apa? Penempatan. Penempatan, oke. Apalagi? Ayo. Ayo, positioning itu. Halo. Masa dari 18 orang cuma bisa satu yang punya pendapat? Ayo yang lain. Penempatan juga, Bu. Ya, maksudnya penempatan dalam konteks iklan ini apa sih?
Kan kamu juga sering pasti di beberapa kuliah ya, di mata kuliah studio. Pernah kan menggali tentang positioning suatu produk? Pernah? Pernah dengar namanya brand positioning? Aldo, boleh tolong kameranya di open? Itu kali ya Bu, kayak penempatan produk itu jadi buat nyiptain persepsi dari konsumennya gitu Bu. Oke, penempatan suatu produk untuk menciptakan persepsi dari konsumennya. Oke, yang lain bisa itu. Thank you, Ahnaf. Yang lain? Sukri, punya pendapat apa? Enggak ada. Andrea Putri? Anda kan bisa dong, please sambil googling gitu, mencari apa itu positioning dalam konteks iklan. Apakah Anda harus diam di situ saja, padahal Anda di depan laptop, di depan handphone gitu ya. Aldo, kamera kamu bermasalah kah? Rifan? Bu, saya izin off-cam dulu, mau sekalian siap-siap buat kuliah offline, Bu. Oh, kuliah siapa yang offline jam 10? Pak Soles, Bu, Komgraf. Komgraf. Kamu perjalanan dari rumah ke kampus berapa lama? Sekitar 2-3 jam gitu, Bu. Saya dari Tangsel. I see. Kenapa nggak ada yang bilang ke saya kalau kalian ada kelas offline jam 10? Kenapa nggak ada yang mencoba nego? Kalau kondisi kamu juga di perjalanan harus Sudah dinego, kayak... tapi belum dijawab sama dosennya. Bukan, baru maksud saya, ketika kemarin ada yang nanya saya online siapa ya? Ada yang ngejapri saya siapa? Saya jawab online. Siapa ya? Saya lupa. Diva ya? Oh, Alia. Oke. Ini yang jujur saya bilang, kalian tuh punya grup untuk apa sih, Nak? Nggak ada masalah yang nggak selesai sesungguhnya. Ini mood saya jadi bad mood nih. Saya mau ngajar hal ini sangat penting buat kamu. Tapi kalau begini, yang satu sambil di jalan, yang satu harus sambil siap-siap. Saya juga nggak mau, berarti Anda nggak konsen gitu loh. Ikut kuliah saya, mendingan nggak usah ada kuliah kita. Apa ini Bu, susahnya kalian tuh ngomong di grup bahwa Bu, kami kan jam 10-nya ada offline. Bisa nggak Kita Ibu baru, offline juga? kita baru diumuminnya tadi pagi juga. Jam 10 dia baru ngumumin. Seharusnya kan jam 12.25 ya jadwalnya. Tadi pagi dia Ya kamu bilang dong sama Pak Sulis, Bapak kami ada kuliah online dulu. Ya, kita udah bilang tapi belum dijawab Pak Sulisnya. Ya sudah, kalau gitu kamu prioritas kuliah saya. Ikut jadwal yang dulu, yang duluan. Jadwal jelas saya 7:30 sampai jam segitu gitu loh. Kamu ngomong sama dosennya, ya dosen juga nggak, kamu mahasiswa tuh punya hak untuk menolak dosen ketika dia tidak sesuai dengan jadwalnya. Itu nomor satu. Itu hak kamu. Tentunya menolaknya dengan baik gitu. Ya, jangan mentang-mentang mahasiswa kamu tunduk semua apa yang dikatakan dosen. Tidak. Dan kamu dibolehkan melakukan kesepakatan. Kalau mahasiswa tidak sepakat, dosennya nggak boleh memaksa. Kamu harus lapor ke KPS, ke PA, ke KPS. Bahkan saya pun siap kamu laporkan ketika saya memaksa kamu. Gitu. Paham ya, Manji? Anda sebagai mahasiswa lihatlah hak dan kewajiban. Hidup ini cuma dua, nah, hak dan kewajiban. Kewajiban kamu hadir di kuliah, benar kan? Kewajiban kamu mendapatkan materi, mendapatkan pengetahuan, ikut tes, ujian, mengerjakan tugas, itu kewajiban kamu, termasuk membayar kuliah. Tapi hak kamu adalah kamu berhak
menyampaikan keberatan kepada dosen kalau dia dalam tanda petik semena-mena. Saya tidak mengatakan hanya Pak Sulis ya, dosen lain pun termasuk saya. Kalau kamu merasa saya tiba-tiba ganti jam tanpa kesepakatan, itu tidak baik dan kamu bisa ngomong gitu. Apalagi kemudian belum ada kesepakatan dari kamu, terus kamu sudah ketar-ketir mengiyakan. Buat saya itu, apalagi saya orang penjaminan mutu ya, nggak bisa dosen kayak gitu. Kamu punya hak, kamu punya hak. Oke, yang terakhir, ini saya benar-benar memberi pilihan, karena saya pengen nyaman kalau ngajar itu. Kalau kamu tidak mau ikut kelas saya, tidak siap, nggak apa-apa. Dari awal sudah bilang, silakan, nggak usah join, maksain daripada kamu nggak fokus, nggak konsen. Silakan. Kasihan nih teman-teman yang sudah pengen ikut kuliah ini, gitu. Yuk, saya kasih waktu Anda 1 menit. Silakan pilih. Kalau kamu mau ikut kuliah saya, ya silakan di sini ikut kuliah saya. Kita off cam, satukan hati, pikiran, dan tangan kamu. Kalau kamu nggak mau ikut kuliah saya karena sesuatu hal, silakan, nggak apa-apa, nggak akan saya kompen. Kamu ikut hadir, isi daftar hadir, saya tercatat sebagai daftar hadir. Nggak akan saya kompen, karena sama Pak Direktur online nggak berlaku kompen, tapi nanti dilihat dari tugasnya, ujiannya. Itu aja. Oke. Jadi gimana? Ji, ini kita lanjut apa enggak? Lanjut aja, Bu. Saya narik napas dulu kalau gitu ya. Iya, Bu. Saya udah siap-siap juga nih online. Ya makanya kan kasihan yang udah dari tadi online, Bu Panji masuk duluan dari jam 7.10 gitu. Enji ya, gitu. Saya sangat menghargai Anda yang memang kita berusaha ya. Saya juga nggak sempurna, saya juga banyak cacat sebagai dosen, tapi saya ingin mencoba berusaha memperbaiki demi hari gitu. Ya, oke. Kita mulai pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka lagi kelas ini. Tadi kita lupa berdoa pula ya sebelum kita memulai hari ini materi tentang positioning. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kamu niatkan untuk hadir di pagi hari ini memang mendapat yang terbaik gitu ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, tadi sudah disampaikan sama Afnaf ya, positioning, kemudian positioning itu siapa tadi, Sukri ya? Atau siapa, Afnaf juga? Adalah satu penempatan untuk ada di persepsi masyarakat gitu ya. Izin saya share screen. Kelihatan? Oke. Ya. Oke ya. Sip. Saya kok kehilangan slideshow-nya sebentar. Oh, ini dia. Nah, sebetulnya positioning dalam iklan ini tidak hanya sekedar terkait dengan produk dalam konteks apa yang Anda lihat di pasaran gitu ya, apa yang Anda lihat di di dalam supermarket gitu, atau apa yang Anda lihat di dalam rumah Anda sehari-hari. Tapi positioning itu termasuk untuk diri kita sendiri. Ya, positioning ini berlaku untuk semua brand. Ingat di awal kita juga adalah brand. Ya, kita adalah produk ciptaan Tuhan. Kita mau diposisikan seperti apa? Apa yang kita harapkan orang berpikir tentang kita? Ya, misalnya kalau Anda lihat
mungkin di benak Anda itu terkait dengan saya, oh Bu Susi yang begini, dan begitu. Itu positioning. Ya. Semua brand punya positioning. Nah, tapi tidak semua brand memiliki positioning yang kuat di benak konsumen. Itu ya. Kita mulai dulu dari definisi, karena biar bagaimana Anda adalah mahasiswa, kita belajar secara knowledge, maka definisi dari positioning itu sebetulnya yang paling mudah adalah tadi ya, bagaimana penempatan suatu brand ada di benak konsumen. Dan ini adalah unique point difference. Jadi apa yang membedakan satu produk dengan produk yang lain, itu akan menjadi positioning. Oke, jadi kalau definisinya kayak gini ya, bagaimana di otak kita, otak itu kan Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai jutaan sel ya di otak kita. Jadi kalau kamu nggak pakai otak kamu juga sayang. Konon meme-nya adalah orang Indonesia otaknya itu mahal karena masih original. Kenapa original? Karena jarang dipakai. Nah, di otak kita itu jutaan atau miliaran bahkan sel-sel yang dapat mengingat apa yang kita rekam mulai dari penglihatan, pendengaran gitu ya, bahkan yang di dalam mimpi. Nah, ini yang digunakan oleh para ahli untuk berebut ya. Berebut di otak kita tuh mana yang paling dominan ketika ngeliat satu hal. Nah, terkait dengan brand, misalnya kalau kita melihat bahwa let's say misalnya kalau kita bicara tokoh di Indonesia, tokoh proklamator siapa? Itu udah positioningnya sudah Soekarno dan Hatta. Atau misalnya siapa tokoh yang dia ya kalau kita bicara tokoh dunia gitu loh, siapa tokoh yang paling kejam gitu. Nah, biasanya sih relate langsung bicara oh Hitler gitu ya. Jadi that's positioning yang memposisikan mindset kita mengingat sesuatu brand menjadi satu labeling. Nah, itu positioning ya. Nanti slide-nya saya kasih, kamu tolong fokus dan catat apa yang menurut kamu perlu dicatat. Sehingga positioning ini menjadi unique selling point nantinya. Positioning ini bisa berubah dalam suatu produk? Bisa. Oke, Anda misalnya teman-teman Anda melabelkan Anda malas gitu. Oh ini paling orang yang paling malas gitu. Atau positioningnya adalah dia miss telat. Saya punya teman sampai hari ini positioningnya nggak berubah dari tahun 92. Disebut miss telat. Kenapa? Selalu telat. Hampir tidak pernah on time. Bahkan jarang untuk datang di awal. Jadi Anda bayangkan dari 92 sampai sekarang positioningnya kuat. Tapi negatif ya, dia disebut miss telat karena perempuan. Nah, bisa nggak berubah? Bisa. Kalau dengan strategi gitu ya, rasionalisasi sampai eksekusi. Nah, coba kira-kira kalau pemain piano, ketika saya tanya yang main piano, siapa dia? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa Pianis. jawab? Pianis. Pianis mah bukan siapa, itu mah profesinya. Ketika kita bicara piano, di otak kita siapa? Siapa namanya? Erwin Gutawa. Bisa untuk level Indonesia. Kalau untuk level dunia? Beethoven. Siapa lagi? Mozart. Siapa lagi? Ya. Itu ketika kita bicara piano, biasanya dunia secara umum langsung relate ke Mozart,
Beethoven, dan seterusnya. Kebayang positioning itu sekarang? Definisinya? Ya? Bayangkah? Oke, ya. Nah, bagaimana kaitannya kalau positioning itu dengan sebuah produk? Anda pasti sehari-hari hidup Anda itu ketemu shampoo. Bener ya? Coba sebutin sekarang. Shampoo itu ada shampoo apa aja? Head and Shoulder, Rejoice, Zinc. Essence Holder, Lifebuoy, Lifebuoy, terus Zinc. Sunsilk, Zinc. Kalau saya bilang sampo anti ketombe, Head and Shoulder. Head and Shoulder. Kenapa kamu jawab Head and Shoulder? Gak apa-apa, free to say. Soalnya emang dari iklannya terus itu nunjukin kalau dia tuh sampo anti ketombe. Selain head shoulder, ada nggak sebetulnya sampo anti ketombe? Pantene, banyak ya. Semuanya. Hampir semua shampoo mengeluarkan varian anti ketombe, benar? Ya. Tapi ketika spesifik ditanya sampo anti ketombe apa sih? Ya, head and shoulder tadi salah satunya. Nah, dia bisa tercipta, kamu jawab begitu, salah satunya adalah didorong dari iklan. Ya, dari iklan. Nah, iklan ini bisa dari sisi durasinya yang terus-menerus sehingga kita dicekokin oleh mindset bahwa kalau anti ketombe head and shoulder. Kalau sampo untuk menghitamkan, apa? Ya. Sampo untuk menghitamkan? Clear mungkin, Bu. Clear? Really? Soalnya dia samponya warna hitam kan cairannya. Ya. Oh, oke. Terus yang lain? Kalau sampo hijab? Sunsilk. Sunsilk. Iya. Ini kenapa yang jawab? Rejoice, Bu. Oh, kenapa cewek nggak jawab nggak ada berhijab? Rejoice. Oke, ya. Jadi yang namanya positioning suatu produk adalah suatu produk yang dia bisa membedakan dari produk lainnya. Ya, sehingga di benak konsumen ketika saya tanya misalnya obat anti mabok apa? Antimo. Antimo. Obat sakit kepala? Bodrek. Panadol. Panadol, ya. Obat mencret? Apa? Diapet. Obat sakit mah? Padahal ada yang lain kan? Nah, jadi begitu kuatnya positioning produk tersebut sehingga kalau orang bertanya, jawabannya langsung kepikiran hal tersebut, ya. Itu positioning. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi bagaimana sebuah brand itu sama dengan benefitnya, ibaratnya seperti itu. Oke, nah itu benar-benar tertanam di benak kita. Persepsi kita itu memang cuman itu gitu. Ya, sehingga that's why menjadi reason for being in the mind of customer. Oke ya, clear sampai sini ya. Bisa nggak? Oke? Oke, Bu. Oke, kalau ada yang belum paham nggak apa-apa, sampaikan saja karena daripada nanti kalau nggak paham belakangan udah lewat. Jadi gitu ya, jadi sesuatu yang secara tidak sadar dia relate terhadap benefitnya brand tersebut. Oke,
Nah, apa yang ada di kepala kamu tentang motor Honda? Apa? Putus-putus. Beat kan variannya. Apa? Irit, Bu. Irit. Lebih Terus? irit. Awet juga. Murah juga. Murah. Apa lagi? Ramping. Ramping. That's secara desain. Apa lagi? Ingat ya, boleh berpikir secara tangible, intangible. Irit. Murah. Emang murah ya Honda? Ini Beat. Honda kan? Iya, Bu. Murah ya? Murah. Terus apa tadi? Irit, murah, ramping. Mari kita lihat. Nah, kalau kita tes orang, apa yang ada di kepala kamu tentang Honda? Nah gitu ya. Nah ternyata banyak orang bilang irit, terus harga jualnya tinggi. Ketimbang brand lainnya. Benar nggak? Kira-kira? Bener. Ya, iritnya tadi udah dapat. Sekarang ini, apa yang ada di kepala Anda tentang ini? Mahal. Mewah. Bu. Mahal, mewah, apalagi? Gak kreatif Bu, ganti nama doang tiap tahun. Nggak kreatif, ganti nama tiap tahun ya bener ya. Cuma Nama nambah angka ya, iPhone 10, 11, 12, 13 gitu ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Oke, canggih. Kita lihat ya. Mahal tadi kan ya, mahal itu ya berkelas. Simple, ternyata dari beberapa riset positioningnya Apple itu berkelas dan simple. Berkelas itu yang mewakili mahal. Kenapa simple? Karena dia tidak serumit Android. Itu ya. Lalu ini, apa yang di kepala kamu? Enak. Terus apa lagi? Apa? Murah. Murah, terjangkau. Apa lagi? Kos-kosan Bu. Anak kos, ya. Apa lagi? Usus buntu, Bu. Kenapa? Kan kata Gara-gara orang gitu. makan mie jadi usus buntu ya? Iya. Itu soalnya makan minyak banyak kan kamu. Mestinya nunggu 3 hari diolah dulu, dicerna oleh tubuh kita, diserap. Hari keempat baru diserap. Kamu makan lagi minggu depan. Anak kos tiap hari ya usus buntu ya. Oke, kita lihat ya. Bener nggak? Bener Bu. Indonesia banget gitu ya. That's Indomie. Nanti kamu bisa cari ya beberapa brand positioningnya apa. Nah, ini apa yang ada di kepala kamu? SpongeBob. SpongeBob, makanannya Krabby Patty. Apalagi? Yang lain? Enak. Iya, enak banget jadi lapar ya pagi-pagi ngeliat burger. Apalagi? Fast food Bu. Fast food. Oke. Yang lain? Ada lagi? Bisa diperhatikan? Enak. Ya. Ya, so far di Indonesia kalau burger tuh relate-nya masih McD. Kalau KFC positioningnya apa? Ayam. Ayam. Walaupun di KFC ada burger nggak? Ada. Ada Bu. Ada. Di McD ada ayam nggak? Ada juga. Ada. Ya, mereka punya positioning masing-masing. Nah sekarang di Indonesia ada Burger King, bener? Tahu ya Burger King kan? Tahu Bu. Nah, dia selain brandnya memang sudah namanya Burger King, dia ingin memposisikan bisnisnya dia, core bisnisnya, kekuatannya adalah burger. Dia ingin menciptakan ketika orang pengen makan burger, orang taunya BK, bukan lagi McDonald. Karena ketika pertama kali McD keluar, dan pertama keluar dia jualan burger, maka seluruh dunia kalau ditanya, kamu mau makan apa? Burger, ya pasti ngomongnya mau makan McD, bukan makan burger. Ya sama kayak kita bicara mau beli apa, beli Dunkin Donut. Tapi sekarang sudah mulai bergeser. Kalau kita mau makan donat, bilangnya apa? Jeko. Ya, jadi bagaimana nanti kita punya strategi
brand-brand tersebut menjadi top of mind awareness karena dia punya brand positioning. Ya. Nah, bagaimana ngebangun itu? Anda sebagai manusia juga adalah brand, Anda bisa ngebangun positioning Anda. Misalnya kamu ingin dilihat menjadi anak alim. Kan positioning ya? Mahasiswa yang paling alim. Nah, gitu. Kira-kira kalau mau ngebangun posisi itu, apa yang harus kamu lakukan coba? Contohnya, kebayang. Apa coba? Puasa. Puasa. Puasa nggak kelihatan sama orang, nak. Orang nggak akan tahu, alim. Apalagi? Pakai peci. Pakai peci. Apalagi? Ngajak-ngajakin sholat, Bu. Ngajakin sholat. Apalagi? Apa ya? Apalagi? Banyak kan? Atribut alim itu. Supaya kamu yang Panji tuh, yang tadi rambutnya keriting-keriting gitu ya, berkumis. Supaya kelihatan alim, kemudian dia berusaha mengubah penampilannya. Pakai peci. Mungkin kumisnya dicukur, diganti dengan jenggot. Ya. Kemudian yang biasanya pakai kaos oblong, kemudian diganti dengan Koko. baju koko. Ya, yang tadinya celananya blel-blel, celana jeans diganti dengan celana bahan gitu. Bisa nggak? Bisa. Ketika kamu punya niat ingin dilihat sebagai orang alim, kamu harus berubah tuh dari tangible dan intangible-nya. Clear sampai sini? Ya. Tangible-nya kelihatan. Supaya kelihatan alim, pakai peci, panjangin jenggot, hitemin kening gitu. Kan begitu ya? Label orang alim ya? Label orang alim, bener nggak? Ya, pakai baju koko. Kemudian tadi ngajakin sholat, itu intangible. Ngajakin sholat. Kemudian kelihatan sering di musola, ya. Walaupun mungkin sepatunya doang. Ini sepatunya Panji nih. Panjinya nggak ada ternyata gitu ya. Who knows, kita nggak tahu realnya, tapi ketika kamu ingin memposisikan sebagai orang alim, kamu harus semua tuh develop, tangible dan intangible-nya. Begitu juga dengan produk. Ya. Nah, gimana langkahnya? Kamu analisis dulu. Menurut orang yang kenal sama Panji, selama ini Panji gimana sih? Bener nggak sih dia alim gitu? Kalau selama ini orang mengatakan Panji orang yang moderat, ujuk-ujuk mau jadi alim, strateginya akan sangat berbeda ketika teman-temannya Panji mengatakan, oh memang dia alim. Lalu ingin menguatkan positioningnya. Itu yang pertama. Kemudian harus tanya juga, orang yang nggak kenal Panji, begitu dikasih fotonya Panji, menurut Anda orang ini gimana nih? Waduh, orang ini kayaknya garang banget deh, gitu. Soalnya mukanya aja kayak gitu kan. Kumisan pula. Nah, kan bisa aja. Jadi kita analisis dulu. Market itu menilai brand seperti apa. Baik pengguna maupun yang nggak pernah menggunakan brand tersebut. Gitu ya, sampai sini paham ya? Membangun positioning. Tolong perhatikan dan ini pasti kepake. Kamu semester 6 ada mata kuliah kewirausahaan. Catat baik-baik ya, saya ngajar semester 6. Dan saya hampir mau marah rasanya, kenapa? Karena saya bilang, Anda semester 4 kuliah sama saya belajar positioning. Pada saat sekarang semester 6, di mata kuliah kewirausahaan, di mana Anda suruh meng-create suatu produk, salah satu yang harus Anda create adalah positioning produknya. Kalau Anda pengen bikin seblak, semua orang juga bikin seblak. Lalu seblak kayak apa yang mau kamu bikin? Anda nggak ngerti bagaimana ngebangun positioningnya. Dosen kewirausahaannya lapor ke saya. Oh, anak-anak pada nggak paham ya. Sedih saya bilang, saya kurang bawel apa ngajar di semester 4. Ini kepake nanti sampai kamu tugas akhir ditanya analisis positioningnya apa
dari produk yang kamu angkat menjadi tugas akhir. Jadi tolong ini sampai kamu lulus pakai. Ya. Nah, jadi nomor 1 langkahnya ketika kamu ingin mengembangkan atau membangun positioning adalah analisis dulu. Pasar kamu menilai kamu seperti apa? Pasar itu menilai brand kamu seperti apa? Pasar itu menilai seblak yang mau kamu bikin nanti seperti apa? Ah, seblak semua udah banyak. Udah biasa seblak. Oh, seblak rasanya semuanya pedas. Seblak seperti apa yang belum ada di benak konsumen? Nah, itu akan mungkin menjadi positioning kamu. Atau mungkin kamu cari yang lain. Jadi kuncinya analisis dulu. Clear ya? Contohnya tadi Panji, nggak apa-apa ya, Ji? Nggak apa-apa. Jadi Panji menurut teman-temannya sudah alim belum? Tapi kalau menurut teman-temannya dia adalah alim, cuman dia nggak pernah menampakkan secara visual atau secara tangible gitu. Alim kok dia, ngajinya jago, hafal 30 juz, selalu menjalankan syariat gitu ya, taat sama agama, adabnya bagus, akhlaknya bagus, alim, tapi dia nggak mau nunjukin kok di dalam atribut tangible. Ketika data itu ada, nanti strateginya akan beda. Oke? Nah, yang kedua, kita nggak cuman ngelihat brand kita, tapi kita juga harus ngelihat brand yang lain. Contohnya, begitu orang bilang Panji ini adalah moderat, sementara kamu lihat, oh, jadi yang disebut yang alim mana? Oh, kayaknya Ahnaf nih kelihatan lebih alim. Atau Sukri gitu ya. Nah, gimana sih si Sukri ini kok sampai orang bisa ngelihat dia tuh alim? Oh, ternyata Sukri itu tutur katanya selalu baik. Oh, ternyata dia tuh nggak pernah meninggalkan musola begitu azan langsung ke musola. Oh, ternyata dia gali terus pesaingnya. Nah, ketika kamu ingin membangun positioning seblak, kamu lihat seblak A, oh ternyata menurut orang-orang seblak A itu kekerasan atau kelembutan si kerupuknya tuh pas. Oh, ternyata di sana tuh seblak B itu menurut orang adalah dia rasa pedas asin mantepnya itu pas. Oh, ternyata di sana gitu. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Nita? Bisa ya? Oke. Jadi setelah kita menganalisis produk kita sendiri, kita lihat kompetitor kita, konsumen ngomong tentang kompetitor kita apa. Itu kita lihat juga. Lalu kalau sudah, baru kita identifikasi gap-nya. Berarti nih, sebenarnya Panji itu kan alim ya. Kenapa orang kok ngomongnya nggak alim ya? Oh, kurang kita dandanin nih kayaknya nih. Yaudah kita dandanin aja. Kita bilang nih Panji nih cukur kumis, pasang jenggot. Nah gitu. Lu kan sesungguhnya alim loh. Nah, gitu kira-kira. Ya, jadi kita cari gap antara si seblak yang mau kita bangun dengan seblak-seblak kompetitor kita, di mana gapnya? Kalau kita mau bikin seblak yang pedes, terus kompetitor kita semuanya seblaknya pedes, nah kita lelah untuk memposisikan diri. Orang udah relate bahwa, oh seblak B kalau pedes itu. Tapi seblak yang bagaimana mau kamu ciptakan? Oh seblak yang kamu mungkin ada benefit lainnya. Misalnya seblak yang frozen. Oh, berarti brand seblak C itu dia khusus jualan seblak frozen. Jadi ketika ditanya, yuk gue mau beli seblak frozen. Oh iya tuh produk C. Jadi langsung relate ke brand kamu. Ya, itu yang diambil ketika kamu sudah punya data, analisa data dari brand kamu sendiri, dari kompetitor sendiri, kamu cari gap-nya. Nah, gap itulah yang menjadi peluang untuk positioning produk kamu. Nah, ini kepake nanti semester 6. Ketika kamu disuruh create berwirausaha.
Nah, abis itu baru kita bikin. Jadi statementnya gimana ya? Nah, statement positioning ini bisa menjadi tagline. Contoh ya, kamu pernah dengar tagline Tokopedia, tagline-nya apa? Ada yang pakai Tokopedia? Ada yang sudah dengar iklan Tokopedia? Tagline-nya? Kalau Shopee? Shopee tagline-nya apa? Halo? Are you there? Are you there? Shopee tuh tagline-nya apa? Nggak pernah. Yang belanja di Shopee? Shopee COD. Kalau iklannya Tokopedia, kamu taunya apa? Pernah dengar apa iklannya Tokopedia? Selalu ada selalu bisa bukan, Bu? Selalu ada selalu bisa. Sebelumnya apa? Kurang tahu. Kalau yang tagline-nya mulai aja dulu, itu iklan apa? Gojek kalau nggak salah. Apa? Gojek kalau nggak salah. Tokopedia. Ya kan ya? Mulai aja dulu gitu kan. Nah, beberapa statement itu bisa dipakai menjadi tagline. Jadi sama kayak brandnya Philips, ya lampu Philips, itu tagline-nya terus terang, Philips terang terus. Nah gitu kira-kira. Ya kan? Nah, kenapa? Karena dia ingin memposisikan, kira-kira definisinya apa tuh? Terus terang, Philips terang terus. Philip ingin menyampaikan apa? Usia lampunya lama mungkin. Usia lampunya lama. Tapi kan kalau kamu nggak mungkin bilang awet lama gitu. Kayaknya secara sounds kan nggak bagus ya. Jadi ketika kita menentukan positioning, kita bisa jadikan dia menjadi tagline. Misalnya harga terjangkau, mutu memukau. Atau the cost. Kamu tahu tagline-nya the cost? Ayo coba googling sebentar. The cost. Tagline-nya apa coba? Tahu the cost ya? Ini kurang jalan-jalan nih kayaknya nih. Nanti kapan-kapan saya ajak jalan-jalan. Walaupun virtual. The cost. Coba cari the cost. Coba ketemu nggak the cost? Tagline-nya apa the cost? Harga kaki 5, kualitas bintang 5 bukan, Bu? Iya. Kira-kira apa itu artinya tuh? Artinya harganya murah tapi enak gitu, kayak Yes. wah. Kan kalau dia ngomong murah dan enak, itu kayaknya semua brand udah begitu gitu ya. Lalu dia berpikir, ini gimana cara ya? Itu pasti tuh dia riset, orang kalau ngeliat fast food, restoran segala macam yang ada di benak konsumennya apa sih? Oh dia pengennya harganya murah tapi rasanya enak. Cuma kalau murah enak gue pakai kan kayaknya nggak ngejual banget ya kata-kata itu gitu. Akhirnya dia membuat harga kaki 5, rasa bintang 5. Kenapa dia ngomong begitu? Itu tadi permainan kata tuh harus kita pikirkan ketika kita ngebangun positioning. Dulu Lux gitu. Sekarang kalau Lux sekarang ada yang pernah dengar positioningnya Lux? Sabun Lux? Mbak-mbak pakai sabun Lux? Enggak? Oke. Kalau Palpi Orange? Tagline-nya apa? Pernah tahu? Enggak pernah? Ya? Atau Sprite? Nyatanya di green. Ya. Jadi memunculkan kata yang dipakai sebagai tagline itu berbulan-bulan nyarinya, Nak. Nggak cuma sekedar asal tembak.
Kenapa nyatanya nyegerin? Kira-kira apa sih benefitnya begitu nggak dari Sprite? Iya, Bu. Kenapa dia nggak bikin segernya nyata gitu? Sama nggak Biar artinya? sama. Sama. Tapi kenapa dia bikinnya nyatanya nyegerin? Biar keren aja, biar bagus kata-katanya mungkin. Selain itu? Ya. Kenapa biar enak diucapin? Buat saya nggak enak, buat kamu enak. Artinya karena segmennya anak muda, segmennya anak-anak milenial kan? Sprite itu pasti anak-anak muda lah, anak remaja sampai anak kuliahan gitu. Kalau udah di atas 30 udah mikir-mikir minum bersoda. Nah, sehingga kamu juga harus berpikir kata-kata yang harus kita pakai. Kalau segmennya adalah anak muda, maka ya kata-katanya juga harus ngikutin dengan tone-nya anak muda gitu kira-kira. Ya. Anak muda itu kan kadang-kadang ngomongnya dibalik-balik, bener nggak? Ya, kalau lagi ada acara, kita mau danusan. Ya, apa danusan gitu? Suka seenak-enaknya gitu pingin istilah kan, bener nggak? Ya, jadi kalau misalnya nyatanya nyegerin dengan segernya nyata, itu kan kayaknya segernya nyata biasa banget gitu. Jadi dalam konteks iklan ini kita nggak ngomong bahasa Indonesia yang benar. Ya. Itu kan bukan bahasa Indonesia toh. Nyatanya nyegerin. Mana ada bahasa Indonesia nyegerin? Itu bahasa gaul bukan? Ya, jadi dalam konteks kita membangun positioning, nggak apa-apa kita menabrak bahasa Indonesia. Karena dia harus punya tone yang sejalan dengan targetnya, punya tone yang sejalan dengan benefit dari produknya. Ya, misalnya pedasnya ngebakar, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau kamu mau bikin seblak yang pedasnya luar biasa, pedasnya ngebakar gitu misalnya. Atau kalau tadi seblak kamu mau spesialis di frozen, kamu mesti cari tagline gitu loh. Apa tagline-nya yang memang begitu orang denger langsung mikirannya, oh itu pasti frozen seblak. Ya. Nah, sehingga selanjutnya kamu membangun nih konsep produknya itu arahnya ke seblak frozen gitu ya. Terus arahnya ke sana. Ngebangun si Panji menjadi alim, tuh tadi mulai pelan-pelan dia cukur kumis, pelan-pelan pasang jenggot, pelan-pelan pakai pemutih mukanya. Pemutih bukan by clean ya, Ji ya. Ya. Pakai whitening gitu kan. Kenapa kan katanya kalau orang alim tuh mukanya terang ya, cerah. Ya enggak? Bukan bawa-bawa lampu ya, Ji ya, enggak kan? Enggak bawa-bawa lampu ya, Ji. Terus mulai misalnya rambutnya dirapiin pakai pomade gitu atau terus pakai peci. Itu tuh mulai tuh di develop konsepnya. Ya. Bahwasanya kemudian di dalam hatinya Panji itu sebenarnya tidak alim, iya itu urusan belakangan. Ini kalau kita bermain dalam tanda petik positioning untuk politik, kan banyak ya tokoh-tokoh politik kayak gitu kan. Coba kamu lihat baliho-baliho sebentar lagi nih, mau pilpres, seru. Sudah mulai kan? Kelihatan kan? Coba kamu perhatikan tuh, tokoh-tokoh tuh yang sedang nge-branding, dia sedang mempositioning. Saya nggak usah sebut ya nama-namanya, tapi sudah tahu kan udah muncul ya beberapa polling yang kira-kira siapa yang mau jadi presiden 2024 siapa tuh udah mulai kelihatan tuh. Coba kamu perhatiin. Itu positioning loh. Mereka sedang mencari positioning dengan cara tes ombak, bikin IG. Ya pokoknya kalau saya perhatiin dari sisi yang paling mudah aja di depan mata tuh lagi mau pilpres itu yang paling seru. Pilkada juga begitu ya. Makanya kamu lihat tuh baliho-baliho rata-rata dia fotonya berdua pakai peci ya, pakai baju koko. Tapi kalau itu mungkin balihonya dipasang di daerah misalnya daerah Jawa aja. Cuma kalau daerah Sumatera kayak gitu, apalagi misalnya Sumateranya atau nggak ngomong Sumatera deh, NTT. Laku nggak? Belum tentu. Mungkin karena figur yang mereka cari bukan figur alim misalnya, tapi figur profesional.
Sehingga kalau kamu menjadi manajer kampanyenya salah seorang pilkada di daerah NTT, jangan pernah tuh kamu menampilkan calon kamu pakai baju alim. Kenapa? Karena kebutuhan usernya, tadi kan kita bicara user non-user ya, kebutuhan usernya adalah profesional. Supaya dipilih sama usernya, karena calon kamu adalah profesional, kamu harus nge-branding dia pakai apa? Tangible-nya. Pakai jas. Pakai jas. Apalagi misalnya non-usernya resisten terhadap baju koko, kopiah. Kelarlah itu calon kamu gitu. Ya. Jadi ketika kamu menjadi seorang manajer campaign, lihat dulu calon kamu ini ingin diposisikan sebagai apa, seperti apa. Ya. Oke. Nah, ini nanti kan mengubah tadi marketing mix secara visual, secara produk, secara price, secara place gitu. Nah, karena memang yang dituntut adalah profesional, maka cara beriklannya, cara narok balihonya itu enggak lagi di titik-titik yang di dekat misalnya dekat masjid gitu ya. Tapi kamu benar-benar di tempat-tempat media-media yang konsumennya adalah juga cenderung memiliki pemikiran profesional gitu. Ini semuanya relate sampai ke marketing mix. Kebayang sampai sini? Bayang ya? Jadi nanti kalau kita ngebangun satu brand positioning, kebayang ya step-stepnya ya. Oke? Saya lanjut dulu. Ini ke sini ya. Nah, ini saya hanya memberi bagannya saja, tapi stepnya mirip seperti tadi, bahwa prosesnya adalah kita mengukur dulu dan mengevaluasi. Ya, yang tadi kita identifikasi, kita analisis, kita ukur dulu nih produk kita ada di mana sih posisinya, kata orang-orang, kata yang udah make, kata yang belum make gitu ya. Selama ini gimana? Terus pesaing kita gimana? Sama enggak posisinya dengan kita menurut yang udah pakai dan yang belum gitu. Baru kita pelajari sehingga karakteristik produk kita tuh maunya gimana sih sebetulnya. Nah, kita analisis tadi, oh kalau yang doyan seblak tuh umumnya seblak doyannya kalau target kita adalah anak muda, customernya anak muda, maka dia pengennya seblak yang pedes. Jadi percuma juga kalau kita positioning bikin seblak yang manis. Kira-kira kayak gitu. Nggak akan laku karena customernya nggak. Ya, kita compare analisisnya, baru kita identifikasi dan tentukan apa positioningnya, baru kita bikin strategi marketingnya. Oke, jadi kenapa si Antimo begitu kuat menjadi obat anti mabok? Dari namanya aja sudah Antimo. Ya, sebetulnya anti mabok bukan Antimo aja. Kuncinya itu kan Antimo buat tidur. Bener nggak? Konsepnya adalah ketika orang di mobil, kalau dia nggak tidur terguncang-guncang, apalagi di kapal, ya, dia pasti rentan tuh, jadi pusing, jadi enek, karena kegoncang-goncang. Supaya dia tidak sadar kegoncang-goncang, dia harus dibikin tidur. Jadi sesungguhnya Antimo adalah obat tidur. Bisa lelap, bisa apa lagi obat tidur sekarang? Apalagi? Ya, bukan drugs tapi ya. Kan itu bisa bikin tidur juga kan? Bahkan bisa bikin teler ya. Nah, bisa CTM kalau lagi yang alergi itu kan supaya kamu nggak kegatelan, nggak garuk-garuk, kamu dibikin tidur tuh dikasih CTM gitu. Sebenarnya esensinya cuma itu, tapi begitu kuatnya positioning, orang kalau mau pergi nyarinya Antimo. Walaupun sebenarnya yang lain bisa, ya. Panadol juga ada obat tidurnya, tapi Panadol lebih dikenal sebagai obat pusing tadi, sakit kepala. Nah, ini cara kita membuat mapping positioning. Kita compare di berbagai kategori. Mulai dari kategori harga dibanding kualitas. Nanti kategori
mudah ditemukan dibanding dengan misalnya harga, atau kategori desain packaging dibanding dengan kualitas. Terserah kamu, kita bisa bikin matriks positioning map ini banyak. Ya, sumbu X, sumbu Y-nya itu harus dari berbagai kategori kamu cari. Nah, dari contoh ini, kalau Anda punya produk A, tadi ya seblak A, menurut konsumen seblak A itu harganya mahal. Sorry ya, price-nya itu bukan pakai Z ya, harus pakai C, price ya. Harganya mahal, tapi emang enak kok gitu. Itu ada di situ, di titik A ya, ada di sini. Mana kursor saya? Ini. Kemudian kamu tanya, kalau seblak B menurut Anda gimana? Oh, seblak B itu nggak terlalu mahal sih, tapi ya juga harganya biasa gitu. Lalu kamu nanya lagi, ini kalau seblak C, kuda turun. Shh. Tapi kalau seblak C, ditanya kalau seblak C gimana menurut ibu atau bapak? Seblak C murah, tapi rasanya nggak enak. Ya, rasanya asam doang, misalnya. Terus kamu nanya lagi, ini ada brand lagi seblak D. Menurut Anda gimana? Udah pernah nyoba? Pernah. Gimana seblak D? Seblak D harganya mahal tapi nggak enak. Ya, jadi kamu posisikan tuh dari satu produk antara produk kamu dengan produk sejenis ada di mana posisinya dari sisi harga dan rasa misalnya. Sampai sini kebayang? Ada yang mau ditanya? Ada yang masih bingung? Nggak bingung? Oke, boleh lanjut atau ada yang mau diulang dulu? Lanjut ya. Ini contoh buat yang cowok-cowok nih. Ketika kita bicara mobil, ini mobil ya, bener nggak? Taki, bener ya? Mobil. Ketika kamu bicara mobil jenis dari sisi jenisnya sporty apa family, terus dari sisi harganya ekonomis apa luxurious gitu. Mungkin nanti kamu bisa misalnya dari sisi mobil-mobil yang ada di Indonesia juga lah ya. Ini yang ada di dunia nih, yang memang terkenal. Ini beberapa hasil riset. Nah, Honda misalnya, jenis Honda Civic. Oh, harganya ekonomi. Dia tipikalnya rada-rada ke sporty, bukan family. Bener nggak? Benar. Tapi kalau misalnya saya tanya, mobil sekarang, Pajero ada di mana kira-kira Pajero? Kalau saya bilang ini A, ya, ini coba saya tambahin teks dulu ya. Ini saya bisa nambahin teks nggak? Mengapa saya tidak bisa menambahkan teks? Saya kok lupa ya pakai Keynote. Keynote saya lupa pakai. Oh, oke. Mana dia? Oke, katakanlah ini kuadran A ya. Dulu malah kabur sih. Ini kuadran A yang kiri atas. Sepakat ya? Kuadran B kanan atas. Kuadran C. Oh, ini dia teksnya. Waduh, di sini ngamburnya dia. Ini kuadran A. Saya warnain dulu. Mana dia warnanya? Oke, text color-nya. Jauh amat di sini text color-nya. Oke, saya bikin ungu deh. Udah ada ungu. Jadi saya bikin coklat. Oke. Ya. Ini kuadran A. Kemudian ini saya hapus dulu. Ya. Ini kuadran B ya. Kemudian ini kuadran C. Sorry. Ini kuadran D ya. Oke.
Sekarang saya tanya, kalau tadi saya nanya apa Pajero ya? Pajero ada di kuadran mana? D, Bu. Oke. D, kenapa? D-nya di mana? Sedekat Lexus atau di mana D-nya? Di bawahnya Lexus mungkin, Bu. Di dekat BMW Tourer kayaknya. Iya. Di bawah deket. Sebentar, saya ganti jadi merah. Di dekat Bentley. Apa di C, di C. D. Oh, D. D di Di situ. ya sini. Iya. Pajero family ya, bukan sporty. Soalnya kan kalau sporty kesannya yang kecil gitu, Bu, yang cuma 2 orang, 4 orang. Pajero kan bisa banyak. Oke, menurut yang lain, apakah Pajero Kalau Sport, menurut Bu. saya sporty, Bu. Iya, sport. oke, Sport sporty. luxury di Abu. Pajero sporty. Jadi di mana? A apa B? A atau B? B, Bu. Kenapa B? Soalnya kalau lebih ke luxury ada banyak gitu. Kayak Contohnya? Hummer gitu kan. Humvee, Hummer, Iya. Land Cruiser. Ya, Land Cruiser atau enggak Oke. gitulah. Di mana ini? Kira-kira di sini dekat VW Golf atau lebih ke tengah? Dekat Civic sini. Oke ya. Pajero. Lalu kamu tahu Grand Max? Ya, Alia ketawa. Pernah naik Grand Mobilnya Max pas Queen, Bu. itu. Mobilnya Apa? Queen. Oh, mobil kamu. Ah, pas. Grand Max ada di mana? C-nya di mana? Sini. Di bawah sini kali lagi bau jauh. Kan beneran family kan? Oke, ya. Grand Max ya. Lalu C. Sebentar. Apalagi ya? Apalagi sih? Ayo coba mobil apa lagi yang bisa kamu jadikan sampel ada di mana? Mobilnya di Indo doang, Bu. Enggak, bebas. Coba kamu mau masuk mana? Ford. Itu. Apa tuh nama mobil Ford tuh? Ranger, Ford Ranger. Ada di mana Ranger? Tahu kan Ford Ranger? Tahu, Bu. Ada di mana kira-kira? Ada di mana? Hah? Di A. Sini? Iya. Agak ke tengah? Apa agak ke kiri, ke kanan? Agak ke atas. 40 soalnya. Iya, oke, agak ke atas. Di sini? Iya. Yang posisi kanan kirinya? Di sini, kiri banget atau agak ke kanan? Agak kanan, Bu. Sini? Iya. Ya, Ford Ranger. Dan seterusnya. Ya. Kamu bisa mapping beberapa, tapi ini tentunya kalau misalnya kamu ingin membuat satu mobil yang harganya menengah ke atas gitu ya, tentunya nggak selevel dengan kita tadi ngomongin Grand Max gitu. Jadi ngapain juga Grand Max kita taruh misalnya gitu ya. Pajero mungkin bisa, sama tadi ada Land Cruiser. Nah itu ada di mana tuh posisi mereka? Di A, di B, di C, atau di D? Kita harus mapping. Nah, nanti tadi kalau soal Alim, ini Panji ada di mana? Misalnya dia Alim itu ganteng sama rajin, ada di mana? Nanti Panji di mana, Taki di mana gitu ya, Nabil di mana, Aldo di mana, mapping. Clear ya sampai sini? Posisi kita dibanding pesaing-pesaing kita, kamu petakan tuh. Bisa? Bisa kalau saya kasih tugas? Bisa lah, ya. Ya, Alia, nanti kita cari Grand Max itu bandingannya dengan yang mana gitu ya. Nah, Grand Max itu levelnya dengan Nissan, kan sama-sama mobil-mobil itu ya, MPV gitu. Terus dengan apa tuh namanya, Xenia, Avanza, ya kan? Nah, oke. Nah, kalau dari sini kita lihat
ada nih ternyata yang belum ada. Kalau kamu bikin produk nih, kamu jadi apa namanya, produsen mobil. Ini kalau di antara mobil sporty family dengan harga yang segini, kamu mau ngambil ceruk atau celah di mana berusaha? Oh, yang masih kosong di sini. Oh, masih kosong di sini. Terus kamu bikin brand baru di sini, ya, new brand. Ini masih nggak ada nih pasarnya nih, yang tengah-tengah, yang harganya tengah-tengah, tapi dia juga family. Oh, muncullah misalnya ternyata R3, mobil saya. Ya, misalnya. Atau kamu lihat, belum ada nih di sini yang harganya mahal tapi nggak terlalu sporty, orang pengen. Oh, misalnya di sini kamu buat new brand gitu. Nah, ini bisa membuat positioning kalau kamu ingin punya produk baru, bisa nanti menentukan strategi brandingnya juga, ya. Nah, di dalam beberapa hasil riset ini, ketika mereka meriset, maka masih ada gap market di mana orang membutuhkan yang harganya relatif ekonomis, tapi dia untuk family, itu belum ada tuh. Maka saat itu muncullah di Indonesia tuh ada Avanza, Xenia, ya, Grand Max tadi, kemudian ya banyaklah mobil-mobil family yang murah, khususnya di Indonesia. Kemudian si Honda punya Mobilio gitu ya. Jadi udah makin banyak. Oke. Ini fast food. Kelihatan nggak Anda nih? Baca? Baca ya. Ini mapping fast food. Kamu bisa lihat. Yang rasanya enak, harganya mahal, atau yang rasanya tidak enak, harganya murah. Nah, ini saya trial nih tahun lalu dengan cutting kamu. Saya tanya, kamu tahu fast food? Tahu Bu? Oke. Kalau saya tanya nih dari sumbu X dengan sumbu Y, saya bilang, KFC ada di mana? Oh, ternyata KFC ada di sini menurut mereka. Oke, fast food apa lagi? McD Bu. Oke, McD ada di mana? Di sini Bu. Karena banyak orang bilang McD nggak enak, tapi harganya mahal. Kemudian saya tanya lagi, apalagi California Fried Chicken Bu? Oh ya, di mana itu? Ada di sini Bu. Dia memang harganya murah dan nggak enak. Kemudian apa lagi? Sampai nyebutin ada Sabana. Ada yang rumahnya ada Sabana? Daerah rumahnya? Ada. Ada yang Hisana dekat rumahnya ada? Ada di sini posisinya. Awe ada, Awe tahu? Awe. Wingstop tahu Wingstop? Tahu. Iya Bu, ada Bu Wingstop. Ya. Ricis Factory tahu? Ya. Nah, begini cara kamu mapping untuk kategori fast food chicken. Sampai sini clear ya? Oke. Jadi kalau misalnya nanti kita atau produk kamu adalah craft gitu ya, tahu craft ya? Craft kerajinan tangan, kamu bikinnya misalnya ada brand apa gitu. Nah, kamu tuh mapping tuh dari semua craft itu brandnya apa. Atau tadi itu seblak, ada seblak apa, seblak apa, seblak apa. Atau es krim, ada es krim apa, es krim apa. Nah, mapping lah di perceptual map ini, persepsi ya, namanya juga perseptual tuh artinya persepsi. Ya, jadi peta persepsi. Boleh nggak bikin lain lagi Bu, selain mahal dan enak? Boleh, silakan. Kamu punya kategori apa? Misalnya kategori bentuk, atau kategori mudah ditemukan, atau kategori misalnya terkait dengan halal haram, kategori apa? Nah, kamu bisa mapping tuh sebanyak-banyaknya. Makin banyak data yang kamu punya, makin mudah kita membuat strategi. Ya. Nah, ini cara menentukan positioning. Saya sedikit membuat rumus gitu. Tapi bukan berarti harus ngeplek begini ya, Nak. Ya, secara kalimat nggak mesti begini. Tapi saya ngelit supaya kamu kebayang yang namanya positioning itu adalah yang harus dicari target audience, produk kita target audiensnya siapa? Ya. Brand kita apa? X ini. Oke. Nah, brand itu ingin dilihat sebagai apa?
frame of reference. Ya. Dan brand kita itu pembeda dari yang lain apa? Yaitu point of difference. Ini saya kasih contoh untuk brand warung abnormal. Tahu kan? Tahu. Targetnya siapa? Mahasiswa. Benar? Jadi, formula dari suatu positioning adalah seperti ini. Kita baca bareng-bareng. Sambil diselami, ya, dipahami. Jadi, untuk mahasiswa milenial, mahasiswa juga banyak ya. Tapi mahasiswa yang kayak apa? Kalau mahasiswa yang nerd gitu, nggak bakalan ke abnormal dia. Mending ke perpus. Ya nggak? Ngapain dia ke abnormal gitu? Mahasiswa yang nerd gitu ya. Jadi untuk mahasiswa yang gaul misalnya, jangan milenial deh. Gaul ya, saya ganti ini mahasiswa gaul nih, kemarin kakak kelas kamu nih. Untuk mahasiswa gaul, warung abnormal adalah tempat nongkrong yang jual menu yang unik. Nah gitu kira-kira nanti brand positioningnya. Kebayang ya? Atau misalnya untuk mahasiswa aktif, brand seblak C adalah seblak apa misalnya? Seblak yang pedes gitu ya, seblak yang ngebakar gitu. Yang kemudian berbedanya apa dari teman yang lain? Dari seblak yang lain. Gitu kira-kira ya. Nah ini nggak bisa kamu sekedar ketik dalam satu malam selesai, enggak. Tapi berdasarkan riset tadi. Ada kamu mengumpulkan data, dianalisis dulu gitu ya. Kamu bikin identifikasi, kamu mapping pakai perceptual map. Lalu brand kamu jadi apa nanti? Nah, seingat saya tahun lalu itu ketika dipakai untuk jadi semester 6, jadi untuk mahasiswa yang energik, brand, jadi ada kakak kelas kamu tuh bikin minuman ya, minuman itu yang dari soda, saya lupa brandnya namanya, Frosty Zone apa-apa gitu. Jadi untuk mahasiswa energik, Frosty Zone adalah minuman nyes, nah gitu bahasanya. Minuman nyes yang bikin greges gitu ya. Greges itu different-nya dari yang lain-lain. Greges di situ walaupun dia maksudnya bukan greges terus kemudian sakit ya. Greges itu dalam arti begitu minum brand tadi dia rasanya gitu loh. Bikin shocking apa shaking ya? Shaking. Bisa ditangkap? Saya tangkapnya pakai jala yang gede banget, abis itu dikunci biar nggak lepas lagi. Ya, kalau ditangkap nggak dikunci, ntar lepas lagi kita ujian Anda nggak bisa. Sampai sini sudah, boleh pindah slide? Oke, udah. Jadi kita latihan ternyata, yuk. Kita latihan, latihannya tapi saya jadikan PR. Karena ketika Anda harus offline mungkin masih ada waktu jam 9 ini karena memang saya targetin ini jam 9 selesai materi ini. Latihannya adalah sebentar ini saya stop share dulu. Oke. Ada mau tanya di sini sebelum saya kasih materi latihan? Ada yang mau tanya kah? Sudah jago semua? Ya. Yang tadi yang mapping tuh emang formnya harus 4 atau bisa ditambah gitu garisnya? Formnya harus 4 yang mapping. Berarti nggak bisa ditambah? Bentar, maksud saya lagi nanya dulu, mastiin. Kamu nanyanya gimana? Yang mana ini? Iya. Ini? Ya kan yang namanya aksis kan ini nih, berawal dari sini ya. Namanya matrik untuk aksis ya, positioning map. Dia selalu hanya ada sumbu X, sumbu Y. Oke? Oke, Bu. Sumbu X, sumbu Y-nya harus ada. Tapi X, Y-nya terserah. Mau terkait dengan kualitas dan harga,
mau terkait dengan jenis gitu. Tadi ya jenisnya misalnya makanan utama, yang satu lagi makanan cemilan, yang satu lagi jadi makanan utama, makanan cemilan, yang sebelah sini harga. Terus kemudian boleh kamu kawinkan satu map lagi gitu. Jadi kamu bisa punya banyak map ini. Ini terkait fried chicken, ya, terkait fast food chicken, kamu bisa bikin lagi, ini kan mahal dan murah gitu ya. Kamu bisa bikin lagi aksis yang satu lagi itu, Y-nya adalah jumlah outletnya, X-nya adalah misalnya kerenyahan. Boleh. Jadi bisa ada 10 map, ya silakan. Cuman satu map tetap 2 aksis. Terjawab nggak kira-kira? Terjawab, Bu. Makasih. Terjawab ya. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mungkin mau oke, yang ini aja deh. Saya mau membuat latihan ya. Latihan itu saya minta yang pertama adalah produknya itu motor matic. Jadi Anda pilih ya. Yang kedua handphone. Ya. Yang ketiga ini ya, coklat milk ya, coklat milk yang ini ya, batangan ya, batang ya, yang dijual kayak Silver Queen dan teman-teman gitu ya. Oke. Yang keempat adalah soft drink non soda, ya. Kemudian yang kelima adalah obat sakit kepala. Oke. Yang keenam adalah susu bayi di bawah 1 tahun. Yang ketujuh adalah diapers baby. Oke. Saya kasih 7 topik. Anda boleh pilih 2 masing-masing. 2 brand ya, 2 kategori. Ya, masing-masing 2 kategori. Oke ya? Paham maksudnya? Oke, masing-masing 2 kategori. Tiap kategori silakan kamu sumbu X, Y-nya macam-macam. Ya, kualitas dikawinkan harga, bentuk dikualikan benefit, kemudian misalnya apalagi layanan dikawinkan kualitas, silakan. Coba gali sebanyak-banyaknya yang mampu kamu gali, relate dengan produk tersebut. Pasti. Ya. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Nanti kita presentasikan minggu depan. 2 kategori, ya. Kamu boleh pilih misalnya susu bayi sama diapers gitu, boleh. Ya, atau kamu milih susu bayi sama motor, boleh. Atau coklat sama obat sakit kepala, boleh. Satu orang 2 kategori. Kita lihat nanti keberagaman hasil kalian mapping ya. Jadi kita membuat perceptual mapping selalu dengan 2 sumbu aksis, yaitu X dan Y. Jadi kamu bisa punya beberapa mapping. Bisa 2, 3, 4, 5. Semakin kreatif kamu menggali, mencoba cari data, semakin banyak biasanya. Nah, ini sebenarnya dasar dari kamu nanti membuat brainstorming ketika strategi beriklan. Di ujungnya. Oke?
Ada yang mau tanya di sini? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Bu, mau tanya. Iya. Dia gimana, Diva? Dibuatnya secara digital, Bu. Oh iya, ya kayak tadi saya gini. Bikin lah. Ya, tapi ngumpulin ke saya nggak ujuk-ujuk ini. Kamu kasih sedikit dulu, apa namanya, ya pasti ada covernya. Kamu bilang bahwa kamu ambil produknya apa aja, ya. Tentukan dulu satu produk kamunya. Misalnya kamu motor matic nih. Ya, misalnya Panji ngambil motor matic. Nah, posisikan motor maticnya Panji yang ada di Panji. Apa, Panji? Kira-kira kamu, Ji? Beat Genio, Bu. misalnya. Oh, Genio. Ya. Mentang yang baru. Ya, tentukan dulu satu. Kamu mewakili brand apa? Ya. Jadi di dalam tugas itu sebelum kamu kasih perceptual mappingnya, kamu sampaikan bahwa brand saya adalah Genio. Maka kamu sebutin targetnya siapa si Genio ini. Sok tahu aja nggak apa-apa, ya. Kemudian kompetitornya siapa? Nah itu sebutin dulu list-listnya. Baru kamu bikin perceptual mapping. Good question, Diva. Makanya tadi saya bilang kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Emang kamu udah paham mau ngapain? Ada lagi? Bu, ini berarti apa ya? Pendapat kita aja kali ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Gak usah tepat-tepat banget. Iya, kalau kamu mau nyari data lebih tepat lagi, silakan. Misalnya pernah nggak kamu dengar ada komplain dari surat pembaca gitu ya? Dari Malaysia, monggo. Kamu searching pernah ada orang testimoni apa, monggo. Gitu. Namanya juga latihan ya. Ya, oke, Bu. Oke, ada lagi? Jadi pilih dulu satu brand kamu di kategori itu. Kamu state ya di dalam tugas nanti di bagian atas. Lalu kamu bilang nanti kompetitornya siapa aja. Ya jadi brand kamu apa, target audiensnya, ada target market dari brand kamu siapa, lalu kompetitornya siapa aja. Oke? Nanti kita diskusikan minggu depan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak saya mau nanya dulu. Untuk mata kuliah yang untuk kita project gabungan dengan Bu Anggi, sudah punya brandnya kah kalian? Kan bikin profile, brand profile ya? Belum, Bu. Belum? Ya, Oke. belum dikasih tahu juga tugasnya kayak gini. Oke, siap. Kalau sudah, kamu langsung kita bawa diskusi ya. Mungkin minggu depan di kelas. Kita mulai bedah supaya tugas ujung-ujung project based learning kamu tercapainya bagus. Jadi ketika sudah dapat brand dari Bu Anggi, maka kita langsung latihan ya. Latihan positioning, latihan membuat message strateginya, ya. Sehingga brand profile nanti yang kamu bikin benar-benar sesuai dengan kebutuhan klien yang bisa menjawab masalahnya klien kepada customer. Oke? Kalau Bu Anggi nanti dari sisi desain layoutnya kan ya. Kalau kita dari segi strategi pesan supaya brand profilnya itu nggak garing. Jadi orang, oh ternyata perusahaannya Panji tuh yang jual jasa khusus, misalnya gitu. Kita kan nggak tahu nanti brandnya apa ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terakhir saya kasih kesempatan sekali lagi sebelum pukul 9. Udah, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu kuliah kita pagi hari ini. Semoga apa yang kita niatkan di awal tadi ikut kelas ini kita dapat. Kalau ada yang belum paham silakan tanya di grup. Ya, optimalkan grup. Karena sesungguhnya tidak pernah ada masalah yang tidak selesai. Hanya saja biasanya kita kurang komunikasikan, kurang koordinasikan. Gitu ya. Jadi jangan sungkan kamu tanya di grup. Oke. Terima kasih. Sudah pada isi e-learning? Daftar hadir? Kita belum foto bersama. Tadi di awal kan udah tuh yang awal-awal masuk. Sekarang kita foto bersama lagi di akhir-akhir. Ya. Kita foto bersama dulu.
Oke, 1, 2. Ji nggak jadi yang alim dulu kan? Belum kan, Ji? Belum ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kucingnya siapa namanya, Alia? Sweetie. Anak saya tuh tadi tuh kucingnya namanya Kuda, yang satu kambing, yang satu kardus, satu keju. Aduh, pusing tadi tuh udah pada gangguin ngajar. Oke, salam buat Sweetie-nya. Ya, terima kasih. Saya tutup and